Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua. Kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat, para tabi'in dan semua pengikut beliau sampai akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Dan pembahasan kita masih pada kitab salat, bab tentang salat. Subnya adalah syarat sah salat. Ya, syarat sah salat. Dan kita sudah jelaskan di antara syarat sah salat itu adalah mengetahui masuknya waktu salat, dan waktu-waktu itu sudah kita jelaskan dengan rinci sebelumnya. Kemudian harus suci dari hadas besar dan kecil. Ini kaitannya dengan badan kita, kondisi kita, fisik kita harus suci dari hadas. Hadas itu najis tapi maknawi. Kita bernajis tapi tidak kotor. Itu namanya hadas. Tapi tetap harus kita sucikan supaya kita bisa sholat. Ya, supaya kita bisa sholat. Orang yang kentut misalnya, dia tidak kotor tapi tidak bisa sholat. Orang yang junub misalnya, ya dia tidak kotor tapi tidak bisa sholat. Itu namanya hadas dan tidak kelihatan. Demikian juga dia harus suci pakaian badan dan tempat sholat. Nah, ini baru najis yang kelihatan, baik pada pakaian kita, mungkin pada tempat sholat kita, ya mungkin pada ya badan kita. Jadi pada badan, pada pakaian, dan pada tempat sholat. Dan itu kelihatan, itu namanya najis. Dan itu juga harus kita bersihkan supaya sholat kita sah. Kemudian ya menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ini juga sudah kita ya jelaskan panjang lebar dulu tentang menutup aurat. Antara menutup aurat dan mengambil pakaian yang indah ketika akan ke masjid. Ya, karena ini dua hal yang berbeda. Ada yang hanya sekedar untuk membuat sholat kita sah, itu cukup kita menutup aurat saja. Ya, kalau laki-laki tertutup dari pusar sampai ke lututnya, itu sholatnya sah. Tapi apakah itu bisa dilakukan ketika akan ke masjid? Ya, tentu bukan sesuatu yang tepat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ketika akan ke masjid ada lagi adab-adabnya. Bukan tidak boleh sholat, bukan tidak sah sholat, tapi menyelisihi adab ke masjid.
ya menyelisihi adab ke masjid. Bagaimana kata Rasulullah, ya, orang yang baru makan bawang atau makan makanan yang menyengat, yang berbau, maka jangan menghadiri masjid. Ya, bukan tidak boleh sholat, tapi tidak menghadiri masjid. Makanya, ya, terutama ketika akan Jumat, Rasulullah SAW menyuruh kita mandi malah terlebih dahulu. Ya, mandi terlebih dahulu. Ya, karena begitu adab kita ketika akan ke masjid. Karena kita bukan sholat sendirian, kita akan menghadiri banyak orang. Makanya ada adab yang lebih luas yang mesti kita ikuti atau kita patuhi. Nah, yang berikutnya syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kiblat kita kemana, Pak? Hah? Kiblat kita kemana? Ke arah Ka'bah. Kiblat itu bukan ke barat. Kiblat itu adalah ke arah Ka'bah. Nah, ini masalah kiblat ini harus kita pahami, ya, dengan kepala dingin. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Apalagi kalau tanpa ilmu. Karena masalah kiblat ini sering menjadi polemik yang menjadi sumber perpecahan. Apalagi di jamaah masjid seperti ini. Oh, enggak sah sholatnya itu, harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Padahal untuk bisa mendapatkan kiblat yang akurat itu enggak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa. Kenapa? Ka'bah itu ukurannya hanya 11 atau 12 meter. Ya. Panjang lebarnya itu dia tidak kubus persis, tapi agak membalok sedikit. Karena panjang yang ke arah Hijr Ismail itu lebih panjang. Dia 12 meter kali 11 meter kalau nggak salah. Sedangkan kita berada di jarak yang sangat jauh sekali dari arah Ka'bah yang hanya 12 meter itu. Sepresisi apapun kita mengarahkan, ya, salat kita ke kiblat itu tidak akan bisa mengenai Ka'bah itu sendiri. Ya. Karena kalau jaraknya cuma segini, lalu kita berdiri di sini, bisa nyampe. Tapi kalau jaraknya sudah ribuan kilo, kita bergeser 1 derajat saja, itu nggak akan kena Ka'bahnya. Tidak akan kena Ka'bahnya. Makanya kalau Bapak berdiri sholat, kan berdiri di sini, seperti ini. Ada orang yang sholatnya menceng sedikit saja, itu udah nggak akan kena Ka'bah. Tidak akan kena Ka'bah, karena ke ribuan kilo, ya, 1 derajat itu ribuan kilo udah kemana melencengnya. Ya, kalau rudal itu udah nggak kena. Ya, makanya jangan kemudian masalah kiblat ini menjadi polemik sampai masjid itu pecah. Oh, masjid itu nggak sah kiblatnya. Ya, masjid itu tidak sah kiblatnya. Gitu. Maka masalah kiblat ini harus kita pahami, ya, dengan lebih fleksibel. Hatta walaupun kemudian masjid ini mengikuti kiblat yang diperbaharui, misalnya ketika dibangun kiblatnya betul-betul persis, tapi katanya kiblat berubah, melenceng sehingga safnya dimiringkan. Hatta walau dimiringkan, apakah persis miringnya itu mengenai Ka'bah? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Makanya
kita yang jauh dari Ka'bah, ya, yang jauh dari Ka'bah itu hanya bisa mengarah ke Ka'bah, bukan muayyanatul Ka'bah. Kalau Bapak berdiri, ya, di sekeliling Ka'bah, itu bisa mengenai Ka'bah itu persis. Bisa mengenai Ka'bah itu persis. Tapi kalau sudah jauh dari Ka'bah, nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu sudah kiblat. Antara timur dan barat itu sudah kiblat. Di mana Rasulullah berada? Nabi di mana tinggalnya? Di kota Madinah. Dari Madinah ke Mekah itu arahnya kemana? Arahnya itu ke selatan. Karena Madinah itu berada di utara Mekah. Arahnya ke selatan. Ini timur, ini barat, ini selatan sana ya. Ya sana. Sana utara. Ya, selatan sana. Jadi selatan, timur ke barat. Bayangkan coba, berapa derajat itu? 180 ya. Jadi Nabi mengatakan dari timur ke barat itu adalah kiblat, karena kiblatnya ke selatan. Jadi nggak hitungan 1 derajat lagi. Ya 180 derajat. Masih ditolerir oleh Nabi masalah kiblat itu. Ya, apalagi kalau kita sampai bicara masalah 1 derajat. Ya, kita 195 derajat. Wah, Anda kurang nih. Baru 194. Nggak sampai ke Ka'bah. Hatta 195 pun melenceng sedikit, udah nggak kena Ka'bahnya. Maka hadirin yang berbahagia, bagi kita yang jaraknya jauh dari Ka'bah, bukan muayyanatul Ka'bah, ya, tapi jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Jadi kalau ya mau kita samakan dengan hadis Nabi tadi, antara timur dan barat itu adalah kiblat, maka kalau di Indonesia ya kita berada di arah timur Mekah. Berarti kiblat kita adalah ke arah barat. Ya, barat daya persisnya. Maka ya bisa saja ya Nabi mengatakan antara utara dan selatan itu adalah Ka'bah. Jadi utara ke sini, selatan ke sana, ya ke sana. Berarti dari utara ke selatan itu adalah ya kiblatnya kita. Ya, itu adalah kiblatnya kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Nah, jelas sekali. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram. Apalagi Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan luas lagi. Ya, berarti kiblat kita lebih luas lagi. Ya, jangankan 1 derajat, 2 derajat melenceng pun mungkin masih kena ya Masjidil Haram itu. Apalagi sekarang Masjidil Haram semakin diperluas. Ya, semakin diperluas. Tapi yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Ayat ini turun dulu ketika orang Islam mengarahkan kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa, ya ke arah Palestina, berarti ke arah utaranya dari kota Madinah. Ya, dimanapun dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Allah mengatakan begitu, palingkan wajahmu ke arahnya. Gitu.
ke arahnya. Arah berarti bukan muayana, tapi arah. Dan ini juga semakin mempertegas bahwa kita tidak menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Maka tidak boleh Ka'bah itu kita kultuskan. Kita cium-cium, kita usap-usap, itu hanya batu. Ya, itu hanya batu. Bahkan Hajar Aswad pun itu hanya batu. Makanya Umar bin Khattab ketika melewati Hajar Aswad itu, dia mengatakan, saya tahu kamu hanya batu hitam, ya, yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium. Ya, aku tidak akan mencium. Jadi yang ada, bangunan yang ada di situ, itu hanya ya arah bagi kita, bukan sembahan kita. Makanya jangan samakan ya kita dengan orang-orang yang menyembah patung. Ya, Ka'bah itu bukan sembahan kita. Ka'bah itu adalah arah kita dan penyatuan kita dalam sholat. Makanya tidak boleh kita ya berlebihan dalam memperlakukan Ka'bah itu sendiri. Ya. Makanya kita tidak boleh memperlakukan yang berlebihan. Bahkan ketika sholat pun itu hanya menunjukkan arah bagi kita dalam sholat, penyatuan. Sehingga ya dimanapun umat Islam berada, arahnya sama ke Ka'bah. Ya, itu yang namanya penyatuan umat Islam. Sehingga kita bisa melihat ya umat Islam itu sama, walaupun latar belakang budayanya berbeda, budaya timur berbeda, budaya barat berbeda, budaya kulit hitam berbeda, budaya kulit putih berbeda, tapi bagi Islam sama, nggak ada bedanya, ya tidak ada bedanya. Mau di India orang pakaian terbuka perutnya, tapi kalau dia Muslim nggak bisa, harus tertutup. Ya, harus tertutup. Di budaya barat terbuka pakaiannya, tapi kalau dia Muslim harus tertutup. Sama, sembahannya sama, cara sholatnya sama, arah kiblatnya sama. Itu hanya untuk penyatuan. Maka yang diminta atau diperintahkan oleh Allah adalah palingkan wajahmu ke arahnya. Di samping itu, ya Nabi bersabda juga kepada orang yang sholatnya tidak benar. Ya, al-musi'u fi sholatihi. Ini sudah pernah kita jelaskan dulu. Orang yang sholatnya salah, sehingga disuruh ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah. Apabila engkau berdiri hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudukmu, lalu kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya, menghadaplah ke arah kiblat. Bukan kenailah Ka'bah, tapi menghadaplah ke arah kiblat. Apalagi ketika ya situasi tidak memungkinkan. Ya, apalagi dalam situasi yang tidak memungkinkan, baik itu dalam situasi ketakutan. Ya, kondisi ketakutan itu bukan berarti maksudnya takut ada sesuatu yang sedang mengejar kita, bukan. Tapi kondisi darurat, kondisi yang mencekam. Ya, yang dimaksud di sini adalah kondisi perang. Ya, kondisi perang. Kalau misalnya ya kita perang, kiblat kita arah barat atau barat daya, musuhnya di selatan, bagaimana caranya? Ya kalau kita sholat ke arah sini, musuh di sana, kelihatan kita lengah, diserang kita, maka boleh kita menghadap ke selatan sholatnya, menghadap ke musuh, gitu. Dan juga dalam sholat nafilah, dalam sholat sunat di atas kendaraan dalam safar,
Jadi Rasulullah SAW itu kalau dalam safar dia sholat sunatnya di atas kendaraan. Loh kalau kendaraan kan nggak mungkin selamanya kendaraan itu mengarah ke arah kiblat. Tergantung kepada kemana tujuannya. Dan itu tidak diperdulikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam perjalanan Nabi itu ya kalau dalam perjalanan Nabi sholat fardu dia turun dari kendaraan. Ya, dia turun dari kendaraan lalu kemudian menghadap ke kiblat. Karena kendaraan Nabi waktu itu hanya unta. Ya, sehingga bisa turun di mana saja. Ya, bukan pesawat. Ya, atau kereta cepat yang tidak bisa berhenti. Ya, unta sehingga di mana pun dia berhenti. Maka kemudian Nabi menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Begitu selesai sholat fardu, Nabi naik kembali ke untanya, sholat sunatnya di atas unta, di atas kendaraan, dan itu boleh, ya, dan itu boleh. Lalu bagaimana ruku dan sujudnya? Ya seperti orang yang sholat di atas kendaraan, rukunya dengan menurunkan kepalanya, kemudian sujudnya dengan menurunkan kepala lebih ke bawah. Kemana arahnya? Arahnya sesuai dengan tujuan perjalanan dia. Ya, bukan ke arah kiblat. Dan itu diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, ketika kondisi-kondisi tertentu boleh kita tidak menghadap kiblat. Ya, boleh kita tidak menghadap kiblat. Ini juga yang menjadi dasar bagi kita bahwa ya harus ya berlapang dada dan fleksibel dalam masalah kiblat. Tidak boleh sampai kita mengkafirkan. Ya, salat Anda tidak sah, kiblatnya tidak benar, segala macam. Kok Nabi saja begitu fleksibelnya, kenapa mesti kita yang harus begitu strength-nya ya dalam masalah kiblat. Ya. Saya mengatakan begini karena sering kejadian, ya, bahkan di sini pun pernah kejadian dulu kalau tidak salah. Kemudian qala Ibnu Umar mustaqbilil qiblah wa ghair mustaqbiliha. Qala Nafi' la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, mereka menghadap ke arah kiblat dan kadang-kadang tidak menghadap ke arah kiblat. Dalam kondisi tadi, dalam kondisi perang, dalam kondisi apa? Jadi Ibnu Umar mengatakan kadang menghadap kiblat, kadang tidak menghadap kiblat. Berarti kalau tidak menghadap kiblat ke arah mana salatnya? Dan Nafi' mengatakan, aku tidak melihat Ibnu Umar berbicara seperti itu kecuali dari Nabi SAW. Artinya tidak mungkin Ibnu Umar mengatakan dari pikirannya sendiri, pasti ajaran dari Nabi untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu boleh kita tidak menghadap kiblat ya dalam salat. An Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati qibala ay wajhin tawajjaha wa yutiru 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktuba. Ya. Nabi SAW juga pernah mengerjakan salat sunat di atas untanya. Ya, sesuai dengan arah kendaraannya dan mengerjakan salat witir juga di atas untanya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir setiap malam, ya, meninggalkan sholat witir. Nah, kalau masih dalam perjalanan, Nabi tetap berwitir. Di mana witirnya? Di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Berarti kalau begitu, sholat duha juga bisa di atas kendaraan. Ya, sholat rawatib juga bisa di atas kendaraan.
ya tidak masalah. Begitu menunjukkan bagaimana ya luasnya hukum Islam tersebut. Jadi kalau misalnya ya dalam perjalanan kita ingin sholat duha, ya sedangkan waktu kita terbatas, lihat sekarang aja. Kemana arahnya? Kemana saja? Ya ke mana saja. Kan Nabi SAW juga mengerjakan hal tersebut. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang sudah berusaha menghadap ke arah kiblat, lalu ia sholat menghadap ke arah yang diyakininya, kemudian ternyata keliru, maka tidak perlu dia ulang sholatnya. Ya perlu dia ulang sholatnya. Ya seperti tadi, kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Ka'bah itu adalah arah dari kiblat kita. An Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadri ainal qiblatu fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah fanazala fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kami pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan gelap gulita, ya tidak ada lampu penerangan, tidak bawa lampu, tidak bawa api, dan tidak ada lampu jalan, sehingga gelap. Lalu kemudian mereka sholat, ya sholat. Dalam kegelapan itu sholatnya nggak tentu. Ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Lalu pagi harinya mereka katakan kepada Rasulullah, ya peristiwa tersebut, bahwasanya mereka sholat ke arah yang berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada Allah, ada wajah Allah. Ya, fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah atau ada Allah. Jadi dimanapun kita menghadap dalam sholat itu, kita telah menghadap kepada Allah. Ya, karena kita tidak bisa disatukan, karena tidak tahu, maka yang kita sembah adalah Allah. Dan itu bisa kita dapatkan kemanapun kita menghadap dalam sholat. Maka hadirin yang berbahagia, ya menghadap kiblat menjadi syarat sah sholat. Iya, betul. Artinya kalau ada orang sengaja tidak mengarah ke kiblat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang sudah menghadap ke kiblat dan berusaha ya menghadap ke kiblat, ya sesuai dengan arah yang sudah ditentukan dari daerah masing-masing, dari lokasi masing-masing, maka sholatnya insya Allah sah. Ya, sholatnya insya Allah sah. Walaupun mungkin tidak ya akurat ya sampai ya 0, sekian derajat. Ya, insya Allah tetap sholatnya sah. Nah, itu yang termasuk ya syarat sah sholat, yaitu harus menghadap ke kiblat. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Ya, niat. Niat ini juga merupakan syarat sah dari salat. Niat yaitu orang yang salat atau musalli hendaklah menentukan niat salat yang hendak dilaksanakannya dalam hatinya. Ya, niat ini merupakan pekerjaan hati. Karena dalam salat itu ada 3 klasifikasi perbuatan. Ya. Ada pekerjaan lidah, lisan, ada pekerjaan anggota badan, ada pekerjaan hati.
Ketiga-tiganya ini memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Yang kalau tidak disempurnakan, maka sholatnya tidak sah. Lidah. Lidah apa tugasnya? Melafazkan bacaan. Melafazkan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya melafazkan. Masalah jahar atau sir itu beda-beda, tapi namanya melafazkan juga. Ya, jahar dengan sir itu hanya masalah terdengar oleh orang atau tidak. Tapi itu tetap melafazkan. Bacaan sir bukan tidak melafazkan. Ya. Makanya kalau kita membaca dalam sholat, menjadi imam misalnya, membaca Al-Fatihah, basmalahnya kita sirkan, bukan tidak kita baca. Kita sirkan. Sirkan itu artinya apa? Hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Tapi karena pakai mikrofon, akhirnya bapak-bapak juga dengar. Ya kan? Padahal itu kita sirkan. Beda dengan tidak kita baca atau tidak dilafazkan. Maka sholat kita tidak sah. Karena bacaan itu harus dilafazkan. Hanya ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Tapi kedua-duanya namanya melafazkan. Kalau tidak dilafazkan, maka sholatnya tidak sah. Misalnya apa? Allahu Akbar. Dia diam saja. Dia diam saja. Lalu kemudian Allahu Akbar, dia ruku. Diam saja. Sami Allahu liman hamidah. Apakah sholatnya sah? Tidak. Karena dia tidak melafazkan Al-Fatihah. Kamu tidak baca Al-Fatihah? Baca. Loh kok gak kedengaran? Dalam hati saya baca. Ya. Yang pekerjaannya lidah itu tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa diwakili oleh hati. Pekerjaan lidah tidak bisa diwakili oleh hati. Misalnya ada orang mau masuk Islam, berarti kan dia harus baca 2 kalimat syahadat, ya kan? Dia harus melafazkan 2 kalimat syahadat. Lalu dia diam saja, baca ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia diam saja. Ya, macam. Lalu setelah itu, ya, saya sudah Islam, kata dia. Loh, kok sudah Islam? Kamu belum baca syahadat, udah dalam hati. Gak bisa. Ya, pekerjaan lidah tidak bisa diwakili oleh hati. Makanya dalam sholat, yang bacaan-bacaan itu tidak bisa dibaca dalam hati. Harus Bapak lafazkan. Harus dilafazkan. Tapi jangan juga semuanya dijaharkan. Ini Bapak baca misalnya sholat sendirian, atau bukan jadi imam, tapi Al-Fatihahnya sampai kedengaran oleh semua orang. Bahkan sampai mengganggu orang. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sholat tidak boleh mengganggu orang. Ya, sholat tidak boleh mengganggu orang. Makanya Nabi SAW, ya ketika dia menjadi imam, dia membaca bacaan, apakah itu surat Al-Fatihah atau surat sesudah Al-Fatihah. Ketika ada orang membaca di belakang beliau, Rasulullah SAW, beliau tegur, siapa tadi yang membaca di belakang saya? Bacaan kamu mengganggu saya. Makanya Nabi ya menginginkan kalau dia baca bacaan, yang lainnya diam. Dengarkan saja bacaan imam. Ya, dengarkan saja bacaan imam, karena bacaan imam sudah menjadi bacaan bagi makmum. Ya, apalagi kalau bacaan imam itu keras atau dijaharkan, itu mengganggu imam atau mengganggu orang yang di sebelahnya. Makanya dilafazkan iya, tapi tidak dijaharkan, disirkan. Ya, disirkan. Walaupun disirkan itu sudah cukup.
ya disirkan itu sudah cukup. Artinya tadi ya orang yang membaca bacaan tadi, baik itu bacaan sholat atau bahkan syahadat sekalipun, kalau sudah dia lafazkan tapi tidak dia jaharkan itu sudah cukup. Karena yang dibutuhkan adalah dilafazkan. Jadi pekerjaan lidah itu tidak bisa diwakili oleh hati. Yang kedua adalah pekerjaan anggota badan. Apa pekerjaan anggota badan dalam sholat? Berdiri, ruku, sujud, duduk, itu adalah pekerjaan anggota badan. Bisa nggak kita sempurna sholat kita, tapi kita tidak ruku dan sujud? Bisa nggak? Kita duduk aja. Ya, ingat Allah atau zikir kepada Allah. Tapi kita tidak berdiri, kita tidak ruku, kita tidak sujud. Apakah sholat kita sah? Ya, kamu udah sholat? Sudah. Loh kok gak berdiri? Saya ingat kepada Allah. Saya baca Al-Fatihah, saya zikir kepada Allah. Saya sudah ingat kepada Allah. Tapi tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena pekerjaan anggota badan dia laksanakan. Ya, Nabi itu kalau sholat dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk. Ya, baru sah sholatnya. Bahkan ketika rukunya nggak sempurna pun nggak sah sholatnya. Ya, makanya disuruh ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Jadi ada pekerjaan lidah, ada pekerjaan anggota badan, dan ada pekerjaan hati. Ada yang tugasnya hati. Ya, ada yang tugasnya hati. Apa tugasnya hati? Niat. Ya, niat itu tugasnya hati. Karena itu adalah tugasnya hati, tidak perlu diwakili oleh lidah. Ya, tidak perlu diwakili oleh anggota badan karena posnya sudah ada masing-masing. Ya, apa ini maksud dengan niat? Niat itu adalah gerakan yang ada di dalam hati kita. Selama kita adalah orang yang berakal, orang yang sehat, orang yang sadar, ya, berakal, sehat, sadar, bukan orang mabuk, bukan orang gila, bukan orang pingsan atau orang ayan. Semua gerakan kita pasti didahului oleh niat. Betul nggak Pak? Semua gerakan kita didahului oleh yang namanya niat. Itu sudah pasti. Kecuali orang yang 3 tadi itu. Orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang pingsan. Gerakannya biasanya tanpa dia sadari. Jadi makanya orang gila itu nggak dihukum Pak. Walaupun dia memukul, mencuri, mengambil barang orang, dia nggak dihukum. Karena niatnya nggak ada. Orang yang pingsan juga begitu. Ya, orang yang mabuk juga begitu. Karena dia mengerjakan sesuatu tanpa niat dari dia. Tapi selain dari mereka, setiap gerakan kita pasti didahului oleh niat. Itu sudah pasti. Saya berdiri, sebentar lagi saya berdiri. Saya sudah tahu berdiri untuk apa. Ya, saya berdiri. Saya sudah tahu. Mau berdiri untuk sholat, mau berdiri untuk berwudu, mau berdiri untuk pulang. Sudah ada dalam otak saya. Ya, karena saya sadar. Saya berdiri di sini. Itu sudah ada dalam otak saya sudah ada. Saya berdiri untuk membaca tulisan itu atau untuk ya sekedar meregangkan ya badan saya atau berdiri untuk sholat. Sudah ada di otak saya. Sholat pun begitu. Saya berdiri di sini. Saya sudah tahu, saya mau sholat zuhur kah, mau sholat syuruk kah, mau sholat subuh kah, mau sholat sunat kah, mau sholat fardu kah, itu sudah ada. Ya, itu sudah ada. Makanya niat itu tidak perlu kita ucapkan lagi. Karena dia sudah ada. Bapak tadi bangun, ya mungkin ada yang jam 3, jam 4,
Ada yang mandi dulu, ada yang tidak mandi dulu, kemudian pakai pakaian, lalu pergi ke masjid. Itu sudah ada niatnya. Mau ngapain ke masjid? Ya, mau ngapain ke masjid? Ya, ada orang ke masjid mau betulin masjid, berarti dia akan bawa peralatan, ya, bawa palu, bawa alat-alat segala macam. Nah, saya nggak bawa alat-alat, saya pakai sarung atau saya pakai gamis. Berarti saya mau ngapain? Mau sholat, ya, mau sholat. Sekarang waktunya siang atau malam atau pagi? Pagi, karena ya fajar baru terbit, dingin. Berarti kalau pagi ini sholatnya sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 5, 3, 4 atau 2? 2. Dari rumah saya sudah tahu, saya mau ke masjid ini mau sholat, karena waktunya masih fajar, saya sholatnya sholat subuh, ya. Sholat subuh itu 2 rakaat, itu sudah niat. Itu sudah niat. Makanya kalau pekerjaan itu tidak didahului oleh niat, maka tidak sah dia. Ya, tidak sah. Misalnya, ya, sholat itu kan didahului oleh wudu. Ya, didahului oleh wudu. Kemudian pada siang hari, kita dari luar panas terik, ya kita keringatan, lalu kita pergi ke tempat wudu, kita basahi muka kita. Ya, karena panas. Basahi muka kita, tangan kita, leher kita, kepala kita, kaki kita. Ya, supaya apa? Supaya adem. Ya, supaya adem. Sekalian aja anggota wudu kita biar adem gitu kan. Kemudian ya nggak lama setelah itu orang azan. Bisa nggak kita langsung sholat? Bisa nggak kita langsung sholat? Kan udah basah tadi semuanya. Nggak bisa. Karena tadi kita membasuh muka tangan itu bukan niat untuk wudhu, tapi niat untuk ngadem. Walaupun semua anggota wudhu itu terkena air, tapi dia tidak menyucikan kita. Karena kita tidak berniat untuk berwudhu. Itu yang dimaksud dengan niat. Ya, itu dimaksud dengan niat. Makanya ketika kita akan sholat, ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika dia akan sholat, dia berdiri, kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Ya, karena ketika dia akan berdiri itu, dia sudah tahu dia berdiri untuk apa. Ya, tanpa perlu kita jelaskan, saya sholat subuh atau sholat zuhur. Tanpa perlu kita jelaskan 2 rakaat atau 4 rakaat. Tanpa perlu kita pertegas lagi, ini qadhaan atau adaan. Tanpa perlu kita pertegas lagi, ini makmum atau imam. Ya. Karena ya kalau itu kita kita barengi pekerjaan hati dengan pekerjaan lidah, pertanyaannya, bagaimana kalau keliru, Pak? Bagaimana kalau keliru? Ya, mana yang akan dipakai? Ya, kan tidak semua kita mengerti bahasa Arab. Ya, mengerti bahasa Arab. Sedangkan niat yang kita lafazkan itu pakai bahasa Arab, betul nggak? Usolli fardal maghribi salasu rak'ataini. Kita nggak ngerti itu apa artinya. Ya, adaan lillahi ta'ala. Saya tahu juga Pak niat itu. Ya, sengaja aku sholat maghrib. Salasu itu artinya 3. Rak'ataini itu artinya 2. Ya, kita nggak tahu bedanya. Padahal seharusnya salasu raka'atin. Kalau sholat subuh rak'ataini, ya kan? Kita gabung salasu rak'ataini. 3 sama 2. 5. Nanti malaikat mencatatnya ini, kamu mau sholat maghrib 3 atau 2? Ya kan? Ya, kan keliru. Ya, qadhaan, adaan, kadang kita keliru juga. Ya, atau mungkin kita buru-buru sholat fardhu maghrib, padahal kita sholat isya misalnya. Lalu yang mana yang akan dipakai?
Ya, mana yang akan dipakai? Gitu. Antara makmuman dan imaman. Ya, kita awalnya sendiri, lalu kemudian dijadikan imam oleh orang. Loh, tadi kita nggak berniat untuk jadi imam. Bagaimana? Ya, kita sholat sendiri. Ya kan, usolli fardhu maghrib salasu raka'atin lillahi ta'ala. Sendiri kan? Tiba-tiba ada yang nempuk kita dari belakang. Berarti kita jadi imam. Loh, berarti kita rubah niat kita, imaman lillahi ta'ala. Makanya itu nggak perlu, Pak. Itu menyulitkan kita. Ya, dan kita sudah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat mudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, yang penting itu pertegas niat kita itu sudah cukup. Ya, memang harus kita pertegas. Karena harus jelas ya, kita ini sholatnya sholat apa? Gitu. Ya, apakah kita sholat subuh atau sholat sunat subuh? Itu harus jelas dulu. Dan memperjelasnya itu hanya dalam hati kita, tanpa perlu kita ucapkan. Baik, jadi itulah dua syarat sah salat, ya, yang menjadi syarat. Kalau itu kita sempurnakan, maka salat kita sah. Tapi kalau itu tidak kita ikuti, maka salat kita tentu tidak sah. Walaupun dalam kriterianya nanti ada yang namanya sunat salat, ada yang namanya rukun salat, ada syarat wajib, ada syarat sah. Sebenarnya klasifikasi itu adalah klasifikasi yang dibuat oleh para ulama, oleh para ahli fikih. Bukan dari Rasulullah. Rasulullah hanya mengajarkan begini cara saya sholat. Ya, lalu kemudian para ulama kemudian yang mengklasifikasi, oh ini sunat, oh ini rukun, oh ini wajib, oh ini syarat. Ya, supaya sholat kita sempurna. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah masuk waktu syuruk, sudah terbit matahari. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi dari apa yang saya sampaikan? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini adalah sifat sholat. Sifat sholat ini artinya cara-cara yang atau cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau ini Syekh Abdul Azim Badawi merangkum ini dari kitab Syekh Albani, dia sifat sholat Nabi. Ya, kalau bapak-bapak baca ada kitab ya tipis, nggak terlalu tebal, dia namanya sifat sholat Nabi. Itu diringkas oleh dia dalam bahasan ini. Nah, dalam sifat sholat Nabi atau sifat sholat itu tidak disebutkan di situ mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang wajib. Ya, makanya nggak tahu apakah ini rukun, apakah ini sunat, atau apakah ini wajib. Yang penting begitu cara Nabi sholat. Ya, begitu cara Nabi sholat. Maka kalau kita ikuti, maka tentu sholat kita akan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, secara otomatis maka sholat kita pasti akan sah. Rasulullah SAW apabila berdiri hendak mengerjakan sholat, beliau menghadap ke Ka'bah dan berdiri dekat sutrah. Sutrah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas yang berada di depan orang yang sedang sholat. Nah, ini kan nggak ada dalam sholat, nggak ada dalam wajib, sunat atau rukunnya. Tapi Nabi mengerjakan itu. Ya, sutrah itu seperti yang ada di pojok sana itu, Pak. Nah, ini ya mungkin perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sholat, ya, orang yang sholat tidak boleh ya dilewati.
orang yang sholat tidak boleh dilewati. Walaupun kedepannya nggak terjangkau oleh dia. Tapi selama tidak ada sutra, sebenarnya orang depan tuh nggak boleh lewat, Pak. Kalau terjangkau oleh dia kan bisa ditahan, ditarik, ditahan gitu kan. Tapi dia berdiri di sini, lewatnya di sana. Gimana dia akan menahannya? Ini kan jauh di sana. Tapi itu tetap tidak boleh. Ya, para sahabat itu sampai mengatakan, ya bahkan sampai ribuan tahun pun saya nggak akan bisa melewati itu kalau dia belum selesai sholat. Sedangkan kita bagaimana? Ada yang sholat di sini, di sini, di sini. Nah, sedangkan kita mau lewat. Ya, kita mau lewat. Sebenarnya tidak boleh kita melewati orang sholat itu. Ya, selama tidak ada sutrah. Makanya Nabi itu mengajarkan kalau kita ingin sholat, sholatlah ya ke arah sutrah. Ada pembatas. Ya, sekitar segini lah. Ini sudah bisa dijadikan sutrah ini. 30 cm. Ya. Nabi mengatakan sutrah itu seperti ya tempat tempat duduk di atas unta itu. Ya, penahan di belakang unta itu. Ya, sekitar 30 cm ini. Ini sudah bisa dijadikan sutrah. Tapi kalau batas sajadah enggak bisa jadi sutrah. Kan sudah ada batas sajadah, enggak bisa. Harus ada yang lebih ya tinggi yang menjadi penghalangnya. Kalau sudah ada sutrah di depan kita, orang lalu lalang itu nggak ada masalah, silahkan aja. Ya, paling kan berapa jaraknya? Ya, 120 cm. Ya, kalau sudah kita letakkan sutrah di sana, orang mau lalu lalang silahkan. Tapi kalau tidak ada sutrah, sampai ke depan orang nggak bisa lewat. Ya, orang tidak bisa lewat. Oleh karena itu, kalau kita ingin sholat, sholatlah di bagian depan. Bagian depan ini kan ada sutrahnya, ada dinding. Ini sudah bisa jadi sutrah. Ya, tapi kalau bapak sholat sunatnya di belakang sini, orang kan tidak bisa lewat. Ya, orang tidak bisa lewat. Maka dalam hadis nanti mungkin bisa kita cari, kalau kita tidak sholat ya ke arah sutrah, lalu orang lewat di depannya, ya sholat kita bisa batal. Ya, sholat kita tidak sah. Gitu, karena dilewatin oleh orang. Gitu. Jadi sholatlah ke arah sutrah supaya tidak dilewati oleh orang. Tidak semua, kalau tidak salah wanita dan anjing hitam atau apa gitu. Ya batal sholat kita. Tapi orang yang mau melewati juga tidak bisa melewati orang yang sholat itu. Maka kalau kita ingin sholat di tengah, cari sutrah, cari pembatas, ya supaya sholat kita tidak rusak. Berdiri ke dekat sutrah dan beliau pernah berkata, innamal a'malu binniyat, ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya Rasulullah sendiri mengatakan amalan itu tergantung kepada niat. Berarti Nabi sudah berniat ketika akan berdiri itu. Kemudian Rasulullah memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya, ya, sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan pada dadanya. Nah, tentang tata cara sholat ini juga dalam prakteknya ya, bukan pada lafaznya. Dalam prakteknya, dalam penafsirannya juga berbeda-beda oleh banyak ulama. Oleh karena itu, maka kalau yang namanya penafsiran dan ijtihad tidak boleh juga kita paksakan dan juga tidak boleh kita hakimi. Harus begini. Kalau tidak begini salah. Itu namanya pemaksaan dan penghakiman. Ya, selama itu adalah ijtihad dan penafsiran, maka kembali kepada ijtihad siapa yang kita pakai. Dan tidak boleh kita ya mengatakan ijtihad saya paling benar. Gitu. Karena Nabi SAW
Ya, menyebutkan bahwa dia mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan di atas dada. Masalah meletakkan di atas dada, ini penafsirannya luar biasa, Pak. Ya, Pak, banyak. Ada yang mengatakan di atas dada itu, dada mana? Dada ini. Berarti di atas dada, ini dada berarti di atasnya, berarti di sini. Di atas dada kan? Ada yang mengatakan di atas dada di sini. Ada yang mengatakan di sini. Ada yang mengatakan di sini. Ada di sini. Bahkan ada yang tidak meletakkan di atas ya dada sekalipun. Ya, macam-macam cara orang dalam meletakkan di atas dada. Ya, maka ini tentu penafsiran yang banyak sekali, yang kita tinggal mengikuti mana ijtihad ulama yang kita ikuti. Nah, silakan kita cari. Ya, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Yang penting ada dasarnya. Ya, ada dasarnya dan kita ikuti orang yang memang berilmu. Ya, tanpa perlu kita salahkan orang lain. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Tanpa kita menyalahkan orang lain. Ya, apakah kita akan begini? Ya, apakah begini? Apakah begini? Ya, yang saya dengar, ya, yang saya tahu, yang dimaksud dengan meletakkan di atas dada itu posisinya di sini, ya, di sini. Nah, bukan di sini, tapi di sini, di bawah, ya, bawah dada ini, di ulu hati di sini. Nah, juga bukan di sini, ya, tapi di sini. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Itu ya kalau kita lihat penafsiran dari para ulama, ya, itu yang kalau menurut saya itu yang saya ikuti. Jadi yang dimaksud dengan di atas dada itu bukan di tengkuk sini tapi ini, nah, di atas, di bawah susu ini. Ya. Saya rasa cukup ya, udah melewati. Jadi itu sifat dari sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak-bapak akan melihat yang lebih panjangnya, cari bukunya, namanya sifat sholat Nabi. Ya, di situ akan dijelaskan bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya, apa yang dia lakukan, gerakannya, bacaannya, gitu. Nanti baru kita klasifikasi lagi mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang wajib. Untuk pagi ini kita cukup sampai di sini. Ya, jazakumullah khair. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.